dianggap bergaya Orde Baru. Kabarnya, salah satu Menko Jokowi tak mendukung agenda pemilihan Ketua Umum Partai Golkar. Agenda demokratis Partai Golkar di Bali pun terancam terganggu. Saya mengingatkan kepada pihak Polri dan meminta kepada Polri untuk melihat lagi izinnya atau pemberian izin untuk melaksanakan Munas di Bali. Dan saya juga minta pada pimpinan Golkar juga untuk menunda kalau apabila ini terjadi potensi konflik. Ya, jadi dalam hal ini saya mengingatkan kepada Polri dan pimpinan DPR. Saya tidak ada kewenangan untuk memerintahkan Polri untuk menghentikan, tidak ada kewenangan saya untuk itu. Inilah surat edaran Menko Polhukam. Surat ini dinilai bernada politis. Tejo Edy menyatakan, Munas Golkar ke-9 di Bali adalah putusan sepihak Ketua Partai Golkar. Mantan Ketua DPP Partai Nasdem bidang keamanan itu menilai, penyelenggaraan Munas Golkar berpeluang menimbulkan potensi kerusuhan yang lebih besar. Waktu kunjungan wisatawan di Bali pun bisa terganggu. Menko Polhukam meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas Golkar. Ya, saya menghimbau dengan pertimbangan-pertimbangan tentunya pada saat akhir tahun ini Bali itu penuh dengan wisatawan. Kalau beliau terjadi konflik ya, itu akan jelas menghancurkan citra Indonesia sendiri di mata internasional. Munculnya travel warning, wisatawan juga tidak akan datang kemari lagi. Jadi hal-hal inilah yang saya ingatkan pada mereka itu untuk berhati-hati dalam melaksanakan Munas di Bali. Kalau toh mungkin dilaksanakan di tempat lain yang sepi tidak ada orang, silakan saja, silakan. Nah, dengan saya mengingatkan ini, nanti pihak Polri itu akan membuat assessment di sana. Mungkin bisa nggak dilaksanakan di sana. Mungkin nggak terjadi potensi konflik itu nanti terjadi di sana. Dia akan memberikan laporan itu. Ternyata kalau tidak, ya mau silakan. Di Partai Golkar mengadakan acara, Menko Polhukam juga melarang diadakan itu. Ini saya kira adalah bentuk intervensi yang tidak sehat dari pemerintah kepada rakyatnya. Golkar itu bukan partai terlarang. Golkar itu punya aturan-aturan yang jelas, mengikuti semua aturan yang jelas, dan dia apapun juga Partai Golkar adalah partai nomor 2 pemenang pemilu. Untuk itu kami sangat menyesalkan sikap Menko Polhukam. Beda titah atasan, lain pula keinginan bawahan. Gubernur Bali memastikan perhelatan forum tertinggi Partai Golkar tidak mengganggu pariwisata di Bali. Bagi Kapolri, mengamankan setiap acara keramaian adalah tugasnya. Nah, sekarang ini Kompleks Nusa Dua misalnya, di mana Munas ini akan dilaksanakan, ini masih belum ada event apa-apa. Jadi kamar tersedia cukup banyak, convention centernya juga tersedia, dan saya kira dari aspek keamanan saya kira tidak ada masalah sementara ini ya. Dari tanggal 30 November sampai tanggal 4, bahkan kita pikir ini momen bagus ya dari segi pariwisata, karena kita yakin ini akan berjalan dengan baik, dan ini juga kita ingin membuktikan kepada dunia bahwa kita bisa menyelenggarakan event apa saja. Itu tadi izin kan kita tidak perlu izin yang saya sampaikan tadi. Jadi pemberitahuan saja, pemberitahuan sama dengan unjuk rasa itu. Unjuk rasa kalau sudah memberitahukan kewajiban Polri untuk melakukan pengamanan. Juga kegiatan politik kalau sudah memberitahukan kewajiban Polri untuk mengamankan. Jadi ada penambahan pengamanan dong Pak? Ya pasti harus kita lakukan kalau tetap dilaksanakan supaya tidak terjadi benturan saja. Menghangatnya suhu partai politik jelang pemilihan ketua umumnya sebenarnya juga terjadi pada P3. Bahkan pimpinan P3 sempat mengubu. Muktamar tandingan pun terpaksa digelar. Saat itu, tak ada sedikit pun intervensi dari pemerintah.
Jajaran Bayangkara bahkan sukses mengamankan 2 versi Muktamar P3. Saat Indonesia dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun, tak sekalipun Presiden RI ke-6 itu melarang setiap agenda partai politik. Menko Polhukam sebagai aparatur negara yang bertanggung jawab dalam bidang politik keamanan dan hukum itu memang harus dihargai setiap keputusannya. Tapi keputusan itu juga harus based on sesuatu yang tidak menimbulkan kontroversi. Tapi menurut saya Menko Polhukam harus menggunakan justifikasi yang bisa diterima. Jadi bukan semata-mata saya tidak tahu alasannya. Sampai sekarang, ya saya hanya baca di running text, hanya karena misalnya ini peak time, peak season untuk turis wisata orang datang ke Bali gitu kan. Saya kira mereka tidak akan mengganggu, cuma di hotel. Ini kita di Bali sangat kondusif ya.